Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Namun, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selalu memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 5 tanda-tanda. Jika kita mengalami tandanya, berarti Allah sedang menghapus dosa kita. Mari kita simak, yaitu yang pertama, mendapatkan kesulitan dalam ibadah. Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Saudaraku, jika kita merasa sulit dalam menjalankan ibadah, seperti sholat atau membaca Al-Quran, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita melalui usaha kita untuk tetap istiqomah. Kesulitan dalam ibadah bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti rasa malas, gangguan pikiran, atau bahkan godaan dari syaiton. Namun, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam beribadah adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan keteguhan hati kita. Ketika kita merasa sulit dalam menjalankan ibadah, kita harus tetap berusaha dan bersabar, karena di balik kesulitan tersebut ada pahala dan kemudahan yang Allah janjikan. Yang kedua, ketika kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidup, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Ujian tersebut mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal kepada Allah. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar kita bisa lebih dekat kepadanya dan memperbaiki diri. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Allah memberikan ujian untuk menguji keimanan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dengan bersabar dan tawakal, kita menunjukkan keimanan dan ketergantungan kita kepada Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Saudaraku, bahwa ujian adalah cara Allah untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan yang hanya mengaku beriman. Ujian adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan keimanan kita dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, merasa lebih dekat dengan Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah, sering berdoa, dan meningkatkan ibadah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Kedekatan dengan Allah dapat dirasakan melalui ketenangan hati, keteguhan iman, dan keikhlasan dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan hambanya yang beriman dan selalu mendengarkan doa-doa mereka. Bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya dan selalu
selalu siap mengabulkan doa-doa mereka. Kedekatan ini bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal spiritual. Ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati, serta keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surah Kahf ayat 16. Saudaraku, bahwa Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kedekatan ini menunjukkan betapa Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, termasuk niat dan bisikan hati kita. Ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita harus selalu menjaga niat yang baik dan ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya 4. Mendapatkan peringatan dari Allah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran Surah Taha ayat 124. Sahabat beriman, ketika kita mendapatkan peringatan dari Allah melalui mimpi atau kejadian tertentu, itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita bertaubat dan memperbaiki diri. Peringatan dari Allah bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti mimpi yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, kejadian yang membuat kita introspeksi diri, atau bahkan nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Peringatan ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak terus-menerus dalam kesalahan dan segera kembali ke jalan yang benar. Bahwa berpaling dari peringatan Allah akan membawa kesulitan dalam hidup kita. Peringatan dari Allah adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Allah memberikan peringatan agar kita tidak terjerumus lebih dalam ke dalam dosa, dan agar kita bisa kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Saudaraku, bahwa peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya agar kita selalu berada di jalan yang benar. Ketika kita mendapatkan peringatan, kita harus bersyukur dan segera bertaubat, karena itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli dan ingin kita kembali kepadanya. Yang terakhir, merasa tenang setelah bertaubat. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang berbahagia, ketika kita merasa tenang dan damai setelah bertaubat, itu adalah tanda bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Ketenangan hati ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Perasaan tenang dan damai ini menunjukkan bahwa Allah telah menerima taubat kita dan membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketenangan hati hanya bisa didapatkan dengan mengingat Allah. Ketika kita bertaubat dan kembali kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 4. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk ujian dan cobaan yang kita hadapi. Karena di balik setiap ujian, ada hikmah dan rahmat dari Allah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ujian tersebut mengajarkan kita untuk bersabar, tawakal, dan selalu bergantung kepadanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus yakin bahwa Allah sedang menguji keimanan kita dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ujian juga menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Marilah kita selalu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Janganlah kita merasa sombong dengan amal ibadah kita, karena hanya Allah yang berhak menilai. Teruslah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Dalam perjalanan hidup ini, kita
seringkali dihadapkan pada berbagai godaan dan ujian yang dapat membuat kita lalai. Penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri sendiri akan tujuan hidup kita, yaitu mencari ridho Allah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongannya. Kita akan menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih taat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah kepada kami hidayah dan taufik-Mu agar kami senantiasa dapat menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang Engkau berikan, serta jadikanlah kami hamba yang selalu tawakal dan berserah diri kepadamu. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.